Sporting Director Ducati Corse, Mauro Gresili, akhirnya mengakui bahwa pihaknya memang sedang mempertimbangkan opsi memindahkan Jorge Martin ke Ducati Lenovo Team di MotoGP 2025. Jika sampai terjadi, maka Martin akan menggantikan Enea Bastianini. Bastianini dipindahkan dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo Team sejak musim lalu usai menduduki peringkat 3 dan meraih 4 kemenangan pada 2022. Martin yang membela Prima Pramac Racing, kecewa atas keputusan Ducati kala itu, meski ia sekadar menduduki peringkat 9 tanpa kemenangan. Namun, kondisi Martin dan Bastianini musim lalu justru berkebalikan. Ketika Martin memperebutkan gelar dunia dengan Bagnaia, Bastianini justru kerap apes mengalami kecelakaan dan dirundung 2 cedera parah, yang juga membuatnya kerap absen. Ducati Lenovo Team sendiri sudah memilih opsi mempertahankan Bastianini pada tanggal 30 Agustus lalu, namun berbeda dengan Sporting Director Ducati Corse saat ini. Mauro Gresili justru secara gamblang menyatakan kesepakatan itu bisa dirombak, terutama jika Martin sukses jadi juara dunia pada MotoGP 2024 ini. Jika dilihat dari Pramac, manajer tim Pramac Racing Gino Borsoi memberikan sinyal bahwa musim depan, Martin akan berada di tim pabrikan. Secara pribadi, saya percaya bahwa masa Jorge bersama tim Pramac, suka atau tidak, telah berakhir, kata Gino Borsoi dikutip bolasport.com dari GP1. Dia telah bersama kami selama bertahun-tahun, dia memulai pada tahun debut MotoGP bersama kami sampai sekarang sudah memasuki tahun keempat. Langkah selanjutnya dia harus dengan motor tim pabrikan, baik itu Ducati atau yang lainnya, kata Borsoi. Martin sendiri mengincar kursi pabrikan Ducati Lenovo yang sekarang ditempati Enea Bastianini. Sejak lama, runner-up MotoGP 2023 itu terus memberikan tanda bahwa ia sangat menginginkan tempat di tim pabrikan meskipun sejatinya di Pramac pun dia mendapat motor terbaru seperti di Ducati Lenovo, Desmosedici GP24. Namun, gengsi menjadi seorang pembalap tim utama sekaligus faktor feedback yang bakal lebih didengarkan jika jadi rider tim pabrikan, menjadi pertimbangan Martin untuk tetap berpikir bahwa dia harus lepas dari embel-embel pembalap tim satelit. Martin tahun lalu bahkan tak sungkan memberi ultimatum bahwa dia bisa saja pindah ke tim lawan Ducati jika memang si merah Borgo Panigale tak bisa menjamin tempat untuknya di musim depan. Tensi di dalam garasi tim Monster Energy Yamaha tampaknya mulai memanas usai gelaran MotoGP Qatar 2024 lalu. Tidak hanya Fabio Quartararo yang bisa melakukan protes dan mengeluhkan performa motor Yamaha YZR M1 yang kurang impresif di sirkuit Lusail. Namun Yamaha pun juga tampak gerah karena pembalap andalannya kurang bisa bersabar, di tengah paceklik performa yang dihadapi raksasa Jepang tersebut. Direktur tim pabrikan Yamaha, Massimo Meregali, menegaskan bahwa timnya sudah dan sedang bekerja dengan sangat keras. Kami menunjukkan selama tes apa yang mungkin dalam simulasi balap. Kami memahami level kami. Tentu kami tak bahagia, kami realistis dan objektif, kata Meregali dilansir gridauto.com dari Speedweek. Pria yang akrab dipanggil Mayo ini mengatakan secara tegas, bahwa tim Garpu telah membutuhkan waktu untuk bisa memperbaiki performanya. Fabio melakukan apa saja yang bisa dilakukannya saat ini. Kami mendengarkan, tapi kami juga membutuhkan waktu, ungkap pria asal Italia tersebut. Kami mengalami perkembangan, kami meningkatkan top speed dan aerodinamika. Tapi kami harus berproses dan ada banyak pekerjaan di depan, jelas, sang bos. Kata-kata Mayo bukan omong kosong, karena mereka berhasil meningkatkan performa dan kecepatan YZR M1. Hanya saja memang masih belum cukup untuk mengejar selisih ketertinggalan dari rival mereka dari Eropa. Aku juga kecewa, tapi juga puas karena kami mencapai apa yang bisa kami lakukan bersama. Kami mendapat data dan melangkah ke depan setelah sprint karena kami mengalami masalah ban yang besar. Juga terjadi di Minggu, tapi masih mending dibanding Sabtu, imbuhnya. Mantan pembalap profesional ini juga menegaskan bahwa timnya bukanlah pesulap, yang bisa mengubah sesuatu dalam sekejap. Lebih lanjut, Mayo meminta semua pihak bersabar khususnya para pembalap yang tentu bisa dipahami rasa frustasinya. Sang bos juga menegaskan bahwa Yamaha belum bisa menargetkan performa impresif dalam waktu dekat.
Data-data penting adalah hal utama di setiap balapan, yang nantinya berguna dalam pengembangan motor YZR-M1. Kami mengubah beberapa hal, tapi kami bukan pesulap. Kami tahu yang kami lakukan dan itu butuh waktu, ungkapnya. Ia, Fabio, sedang bekerja dengan perspektif berkelanjutan. Pekerjaan Fabio sangat bagus, meski ini baru pekan pertama. Tapi sekarang ada usaha lain. Fabio selalu mencoba menang. Sekarang ia bekerja untuk berkembang, mencari data dari semua informasi dan mengetesnya, tegasnya. Juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo, dikabarkan sudah tidak betah bersama tim Monster Energy Yamaha. Kabar tersebut disebabkan tak lain karena performa motor Yamaha YZR-M1, yang masih belum memuaskan Fabio Quartararo pada awal MotoGP 2024 ini. Dalam gelaran MotoGP Qatar 2024 lalu, Fabio Quartararo hanya meraih posisi 12 di sprint race dan posisi 11 di balapan utamanya. Sebenarnya motor baru Yamaha ini sudah lebih kencang hingga 0,6 detik dari motor tahun 2023 lalu. Namun angka tersebut tidak cukup, karena rivalnya dari Eropa mampu membuat motornya lebih kencang hingga 1 detik. Seluruh permukaan ini membuat El Diablo gelisah, hingga memikirkan solusi terakhir yakni pindah ke tim lain yang mampu memberikannya motor lebih kompetitif. Aprilia kabarnya menjadi kubu yang paling dekat untuk bisa mendapatkan pembalap asal Prancis tersebut. Itu karena Ducati dan KTM sepertinya sudah sangat puas dengan line-up pembalapnya, sedangkan Aprilia bisa saja kehilangan Alex Espargaro yang kabarnya ingin pensiun. Dilansir gridauto.com dari motorcyclesports.net, diskusi awal antara pihak Quartararo dan Aprilia sudah mulai diadakan. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, disebut sudah lama mengincar Quartararo yang menurutnya memiliki kecocokan dengan gaya balap Aprilia RS GP. Bahkan rumor menyebutkan bahwa pertengahan musim nanti perkara Fabio Quartararo ini akan semakin jelas. Namun bukan hanya si iblis saja yang diincar oleh Rivola untuk menjadi joki Aprilia RS GP selanjutnya. Ada Enea Bastianini yang merupakan pembalap berkebangsaan Italia, yang juga menjadi pembalap idaman Rivola. Untuk Bastianini, semua masih menunggu bagaimana langkah Ducati yang juga belum menentukan siapa pembalap kedua sebagai rekan Pecco Bagnaia musim depan.